Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ya, ini jam terakhir kita masih belajar kimia ya. Masih semangat? Masih. Harus semangat. Harus semangat. Kelihatannya ada yang bangku kosong. Siapa yang nggak hadir? Itu, Baik Kotus, Bu. Renza, sebelahmu siapa? Dimas. Kemana Dimas? Oh iya, ini yang lain panitia juga ya. Ya, berita udah absen kehadiran kalian. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kemarin ya. Coba buka dulu buku catatannya. Kemarin kita belajar tentang apa? Iya, tentang konsep reaksi redox, ya kan? Redox sebetulnya terdiri dari dua reaksi, yaitu apa? Reduksi dan oksidasi. Kalau terjadi bersamaan, maka menjadi reaksi redox. Nah, reduksi dan oksidasi ada berapa konsep kemarin? 3. Yang pertama apa Andika? Reduksi adalah melepas atom oksigen. Oksidasi kebalikannya dari reduksi, ya kan? Apa berarti, Mas? Iya, menangkap atom oksigen. Kalau tidak terlihat oksigen di situ, maka kita pakai konsep yang kedua, yaitu menangkap atau melepas elektron. Putri, apa itu reduksi? Reaksi yang melepas elektron, ya kan? Melepas atau menangkap? Ya, oksidasi melepas elektron, menangkap elektron, betul? Ya, Mas Renza, konsep ketiga berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Ya. Jika reduksi apa? Jika terjadi penurunan bilangan oksidasi. Ya, dan sebaliknya oksidasi adalah reaksi yang mengalami Pelepasan. kenaikan bilangan oksidasi. Ya, kemarin sampai situ ya. Nah, tentang konsep reduksi dan oksidasi. Hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu korosi. Iya. Nah, sebelum kita belajar korosi, biar kamu bersemangat, fokus, mari kita tepuk semangat, ya. Tepuk semangat. Semangat. Iya, kita semua. Kalian sudah pernah dengar tentang korosi? Pernah. Apa istilahnya lainnya korosi? Berkarat. Di Papua bahasa korosi adalah berkarat. Ada bahasa daerahnya? Enggak ada. Taunya berkarat gitu ya. Kalau bahasa Bojong apa, Mas? Nieng gitu ya. Iya. Berkarat atau nieng. Kalian pernah mengamati terjadinya karat? Siapa yang mengalami perkaratan? Paku, besi, apalagi? Seng berkarat? Iya. Apalagi? Jarum pentul? Iya. Berarti korosi terjadi pada logam, ya. Pada logam itu akan mengalami perkaratan, ya. Nah, hari ini kita akan belajar korosi. Korosi bisa terjadi di mana? Di besi, Bu. Di besi, biasanya iya, di besi, di logam, dan terjadi di lingkungan kita, pada benda-benda yang ada di sekitar kita. Ya kan? Nah, kita akan mencoba mengamati benda apa yang mengalami korosi yang berada di
sekitar kita. Kita berada di sekolah. Kamu bisa nggak menemukan benda-benda, mengamati langsung yang mengalami apa? Korosi. Ya, biar kamu paham bahwa korosi ini bisa terjadi di mana saja. Untuk itu kita akan bagi kelompok. Ya, biar lebih mudah ini kita jadikan kelompok 1. Ya, Mas, tolong yang 2 berarti duduknya di sini biar rata kelompoknya. Ya, pindah ya. Ya, ya, berarti kelompok 1 4 baris itu. Ya, kelompok 2 ini ya, kelompok 4 baris, kelompok 3 4 baris, dan kelompok 4 4 baris. Nah, kalian akan boleh keluar kelas, boleh cari di dalam kelas, ya. Kalian akan mengamati terjadinya peristiwa korosi. Kemudian berdasarkan LKPD ini, LKS ini, nanti kalian akan mengamati apa yang kalian amati. Nanti kalian ceritakan di depan, ya, apa yang kalian amati, ya. Ini untuk kelompok 1, ini kelompok 2, silakan didiskusikan. Ini kelompok 3 dan ini kelompok 4. Untuk mengamati biar teman yang lain nanti mudah-mudahan tidak ada yang sama ya, yang kamu temukan bendanya. Kalian foto, nanti fotonya gunakan gadget kalian ya, difoto, nanti fotonya di-share di grup kelas, biar teman yang lain juga tahu benda apa. Ini keluar ya, Bu. Boleh keluar kelas ya, kalian temukan benda apa yang mengalami korosi. Ada pertanyaan? Tidak? Silakan beraktivitas. Iya. Ayo kita keluar. Ayo. Boleh keluar kelas, boleh di dalam kelas barangkali. Ini sudah ada, diberitahu temannya. Ya, boleh keluar kelas, dicari. Ada yang menemukan, sudah menemukan di kelas. Ayo ikut aku kameramen. Enggak, kamu kelompok 2 di sini. Boleh? Di sana? Ketemu di sini. Boleh? Cari apa, Mas? Ya. Kamu aku cari. Kelompok berapa ini? Yang tayang. Kelompok berdua sudah nemu di dalam kelas. Apa? Oh iya, teralis. Boleh. Kita lihat kelompok lain. Silakan dicatat, diamati, difoto ya. Kita lihat kelompok lain. Apa? Ini cari apa? Apa? Cari apa? Ini cari Bibin cari apa, Bibin? Ayo mau di video, mau di video. cari papan nama Berbahan korosi. Apa kui berbahan yang korosi? bisa berkaratan. Yang bisa berkaratan. Ya, ini ada Iya. papan nama pohon. Ini langsung saja ya kita foto ya. Boleh diamati di mana? Oh ya. Kelompok sini sudah ketemu? Ini boleh berkarat atau tidak? Di foto ya. Kelompok sini udah ketemu? Sudah, ya. Kalian terus boleh didiskusikan berarti apa yang mau diceritakan nanti ya. Ya, berarti ini kenapa bisa mengalami korosi karena ini Kelompok ini telah melalui proses oksidasi dan paku reduksi. mana? Oh ya, kalau paku Jadi ini berarti bisa kehilangan dibawa masuk ya. Nanti selain elektron difoto, dan nanti bisa ion-ionnya. ditunjukkan. Jadi Dua mengakibatkan boleh diambil? ini kalau korosinya parah nanti ini bisa jadi kayak itu. Ya. Kayak kropos gitu, kropos. Ya, kalau sama sudah patah. boleh Ini kembali sama ke patah kelas. Ini, saya patahan bisa. Sudah, boleh kembali ke tempat duduk. Nanti Oh, maju langsung ceritakan saja. itu ya. Ya. Dah, silakan kembali ke tempat duduk. Itu namanya papan penggelodok. Ya, masing-masing sudah mendapatkan benda yang mengalami korosi? Sudah. Terus sudah difoto pakai HP kalian? Silakan dikirim di grup WA kelas kita, biar kelompok lain tahu. Kemudian kalian akan mendeskripsikan, latihan menceritakan ya, melatih komunikasi kalian, ceritakan apa yang kalian amati. Melihat dengan mengamati sama atau berbeda? Berbeda, ya kan? Ada fokus tujuan yang harus kalian ceritakan. Silakan, boleh dimulai. Kelompok mana dulu mau maju?
Kelompok mana dulu yang mau maju? Sebentar ya. Nanti temannya boleh saling menambahi, tidak hanya satu orang yang bercerita. Teman dalam kelompok boleh saling menambahi. Ya. Ya, silakan. Kelompok 1 siap? Yang nomor 1, 2, 3 aja. Ya, ceritakan aja. Benda apa yang mengkorosi? Iya kan gampang sih. Seng. Perubahan Ya, bendanya seng. tadi dari jadi berwarnanya berubah, rapuh, ya kan? Kotor gitu. Papan nama Hah? Atau kelompok mana yang sudah? dari seng. Ceritakan aja. Bagaimana perubahan yang terjadi pada benda tersebut? Ya, ini fotonya udah masuk dari kelompok ya, kelompok 4. Penyangga tempat sampah. Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Kelompok 2. Coba Pak, coba. Fotonya udah dikirim belum? Ya. Kelompok 4 barangkali mau maju duluan. Silakan. Ya, ya, silakan. Ayo. Nanti tambah saling menambahi saja nggak apa-apa. Ya. Ya, silakan kelompok 4. Kita beri tepuk tangan kelompok 4. Bu, ini dikerjakan dulu apa maju dulu? Langsung maju aja. Kan gampang itu, hanya bercerita ya. Semuanya boleh. Nanti ya, kalau boleh menambahkan, ya kan? Kelompok lain boleh bertanya. Oh kan, iki kan lanang kudune kene. Lanangnya ben kuwi pelapis burger. Iki kan, iki selada, iki tomat. Ya, langsung. Ji, loro teluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kami dari kelompok 4 ingin mendiskusikan tentang korosi yang tadi kami lihat, kami observasi. Jadi ada yang kami tadi ditugaskan untuk observasi, berarti tadi apa? Papan apa? Papan nama pohon. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan dari korosi tersebut. Yang pertama, benda apa yang mengalami korosi? Papan nama pohon yang terbuat dari seng. Sing seru yang keras. Papan nama pohon yang terbuat dari seng. Ulangi, yang keras. Papan nama pohon yang terbuat dari seng. Itu enggak bicara. Ulangi. Iya, jangan berlebihan. Yang kedua, bagaimana perubahan yang terjadi pada benda tersebut? Ya, Perubahan secara indrawinya gimana? ya. Cara Silakan. yang kalian bisa lihat secara visual. Perubahan yang terjadi itu papannya mengalami kayak berubah warna. Ya. Kan itu ada catnya itu. Catnya warna apa tadi? Putih. Warna putih. Lah itu catnya memudar. Hmm. Semakin lama memudar. Kayak ada apa ya namanya? Ya itu bercak apa namanya? Bercak kuning, karat. Kayak ya ada karat-karatannya gitu. Perubahannya gitu. Berapa karat? 24 karat. Ada. Ya. Pertanyaan selanjutnya, apa akibat dari terjadinya korosi tersebut? Ada yang bisa jawab? Terjadi akibatnya apa akibat? Iya, ceritakan aja. Akibatnya bisa merusak barang kayak gitu. Bisa jadi keropos. Ya, silakan jawab. Silakan jawab. Akibatnya papan nama Ya. papan nama pohon tanaman. tersebut dapat mengalami keropposan karena besinya menjadi berkarat. Ya. Iya. Terus merusak apa? Merusak estetika dari benda tersebut. Iya, iya. Terus apa lagi? Melunturkan cat. Kayak gitu ya. Ya, ya. Cukup? Cukup ya ceritanya. Loh, ini lengkap? masih ada 2 lagi, Bu.
Nanti. Oh, nanti. Temannya ada yang mau bertanya? Tidak. Ya, cukup. Terima kasih. Kelompok Oke, 4 ditutup. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Beri wabarakatuh. aplaus. Selanjutnya kelompok berapa yang mau maju? Kelompok 1 silakan. Kucing sih om paling kucing. Kucing sih ya Allah. Ya, yuk agak cepat waktunya ya. Kita hari Jumat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 mau melakukan observasi tentang hasil pengamatan kita, yaitu paku yang berkarat. Tadi kita menemukan paku berkarat di depan kelas. Terus Tadi di bawah bisa ditunjukkan? pakunya di mana tadi? Di bawah enggak? Oh ini. Oh iya. Ya, nyata ya, bukan Ini dibuat-buat contoh ya. nyata. Ya, itu paku itu mengalami korosi. Terus ini kita menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Bagaimana perubahan yang terjadi pada benda tersebut? Perubahannya warnanya tuh jadi pudar. Terus teksturnya tuh beda sama yang pertama kita beli baru. Terus sama jadi kotor. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa akibat dari terjadinya korosi? Bakal jawab sama teman-teman yang lain. Akibat dari terjadinya korosi adalah benda menjadi rapuh, rusak, berkurang kekuatannya dan tidak dapat digunakan lagi. Ya, cukup? Ya, ditutup. Teman-teman ada yang mau bertanya? Oh iya. Namanya? Ya. Faktor apa yang mempercepat korosi pada paku? Ya. Sudah bisa menjawab atau belum? Kalau belum dipending dulu nggak apa-apa. Ya, itu kena air. Tersebut kan nggak kuat kan kalau kena air terus menerus. Jadi Iya. kemungkinan besar dapat menimbulkan kekaratan. Ya. Ya. Ya kalau salah bisa dibenarkan sama Bu Guru. Iya, dibenarkan yang lain Ya. atau kamu nanti juga bisa, ya. Ya. Terima kasih. Ya. Ditutup. Ya mungkin cukup sekian dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tinggal kelompok 2 dan kelompok 3. Siapa dulu yang mau maju? Belum kan? Ya, kelompok 2 dulu, boleh. Silakan. Ayo Mas, Fatur. Semua maju. Terus yang juga. Coba dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pengamatan peristiwa korosi pada teralis di jendela kelas. Pertanyaan yang pertama, benda apa yang mengalami korosi? Benda yang mengalami korosi itu yang di kelas ada teralis di teralis di jendela. Contohnya tuh. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Bagaimana perubahan yang terjadi pada benda tersebut? Perubahan korosi pada teralis jendela adalah proses oksidasi dan pembentukan karat besi oksidasi terhidrasi. Pertanyaan nomor 3. Apa akibat dari terjadinya korosi? Apa akibat
dan terjadinya korosi akibat reaksi elektrokimia antara logam, biasanya besi, oksigen, dan air. Ya, ada pertanyaan? Ya, silakan. Nggak balas dendam loh ya. Karena Merusak. Ya, dijawab saja Mbak Putri. Mbak Putri boleh langsung jawab. kan itu besi ya, kan harusnya kan bisa kokoh, terus kalau naik kena air menerus jadi eh, putus berkarat terus keropos. Ya. Airnya dari mana susah diambil kan nggak mungkin air terus. Iya. Ini kan nggak dari percikan air. Ya. Bisa aja ketampung. Lagi masih membersihkan gula kan biasanya menggunakan air. Iya. Ya. Ya. Ya, cukup? Ya, cukup. Untuk kelompok 2 cukup. Terima kasih, tepuk tangan. Ya, masih satu kelompok ya. Silakan kelompok 3. Kasih. Iya. Kamu yang bodak ya, bodak ini. Enggak mau. Ya enggak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari pengamatan kami. Tadi kita menemukan benda penyangga tong sampah. Pertanyaannya, bagaimana perubahan yang terjadi pada benda tersebut? Perubahannya, strukturnya menjadi rusak, seperti munculnya lubang dan perubahan warna. 3. Apa akibat dari terjadinya korosi? Akibatnya, besi penyangga yang tadinya kuat menjadi rapuh. Sekian Ada pertanyaan dari kelompok kelompok lain? kami. Ada yang mau bertanya? Ya, yang belum bertanya. Coba satu-satu. Bersabar ya. Ayo. Diulang Ada. pertanyaannya, Mbak. Alat. Ada salah satunya cat besi itu nggak bisa. Ya. 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 Terima kasih kelompok berapa ini? 3. Kita beri tepuk tangan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan kembali ke tempat. Iya. Hebat-hebat ya, kelompok 1, 2 dan kelompok 1, 2, 3 dan 4 tadi ya. Masing-masing kelompok sudah dapat mempresentasikan, mendeskripsikan pengamatannya, ya kan? Bahkan tadi ada tambahan-tambahan yang apa ya, di luar pertanyaan, tapi justru itu menambah apa? Wawasan, iya. Dan nanti kalian harus mencari tahu kira-kira jawabanmu tadi, ya kan? Bisa digali lagi, ya. Nah,
Mari sekarang kita merefleksikan ya, kita mengaplikasikan hasil pengamatan kalian tadi yang sudah kalian presentasikan. Berarti benda apa saja yang bisa mengalami korosi? Benda yang besi, logam, yang terbuat dari logam, ya kan? Nah, berarti korosi ini terjadi pada logam. Kemudian tadi perubahan apa yang terjadi pada benda yang mengalami korosi? Ada perubahan warna, perubahan tekstur, paku yang mula-mula apa tadi? Lurus, jadi bentuknya tidak beraturan. Terus apa lagi? Perubahan bentuk tadi sudah ya, paku. Apalagi? Kekuatannya tadi dari kokoh menjadi rapuh. Apalagi? Bersih menjadi kotor. Warnanya tadi apa? Iya, putih menjadi hitam, kekuningan gitu ya. Nah, itu warna karatnya. Kemudian pada paku kalau sudah rusak akibatnya tidak dapat digunakan. Kira-kira kalau pada tadi apa? Penyangga tempat sampah kalau itu kropos, apa yang terjadi? Iya, patah, rusak. Begitu juga dengan apa tadi? Teralis jendela. Teralis fungsinya apa? Iya. Fungsinya untuk melindungi kaca. Teralis ini tujuannya kan untuk anti masuk. Biar tidak masuk, orang bisa masuk untuk anti bobol gitu kan ya. Lah kalau ini berkarat, kropos, teralisnya mudah dijebol. Akhirnya berfungsi atau tidak? Tidak. Nah, maka tadi seperti yang ditanyakan oleh kelompok berapa tadi, apa akibatnya bagi manusia gitu kan? Kenapa merugikan manusia? Ya karena benda-benda tadi kehilangan apa? Fungsinya. Nah, betul sekali, itulah hasil pengamatan kalian tentang korosi. Sekarang Bu Rita mau bertanya ya. Kira-kira tadi ada perubahan warna, ada perubahan bentuk, ada perubahan tekstur. Berarti itu ciri-ciri terjadinya reaksi kimia. Apakah ada reaksi kimia di dalam peristiwa korosi? Ada, ya kan? Nah, apa reaksinya? Silakan lanjut diskusi dalam kelompok untuk menjawab pertanyaan dalam LKPD yang berikutnya, ya, mengenai reaksi yang terjadi pada korosi. Ada ya? Ya, silakan boleh berdiri saja, ngerubung pusatnya di mana? Iya. Kamu boleh cari berbagai sumber, browsing juga boleh. Gunakan HP-mu untuk browsing. Ya. Ya, duduk. Ya. Aduh. Ini ya, sudah ketemu? Apa? Jawabannya? Ya. Udah, nih reaksinya, ya. Betul? Boleh? Reaksinya, reaksi apa? Nggak ikut? Ditulis boleh? Iya. Reaksinya dicari? Reaksinya dicari, reaksi korosi pada besi, boleh browsing. Udah Bu, sama reaksinya reaksi redoks. Iya, betul. Reaksinya bisa ketemu? Reaksinya bagaimana? Sudah ketemu belum?
Jadi gimana logam seperti Iya, dituliskan persamaan reaksinya. Oh, oke oke. Siap. Ya, Ya. cari boleh. Oke. Ya. Sudah ketemu jawabannya? Ya. Kalau sudah selesai, boleh kembali duduk ke tempat masing-masing. Ya, kita nunggu kelompok 4, sepertinya masih asik berdiskusi ya. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Ya, tinggal kita nunggu kelompok 4. Serius banget ya, Mas. Iya. Harus serius ya. Ya, gimana kelompok 4 ada kesulitan? Sudah? Ya. Dah, semua kelompok sudah selesai. Mari kita bahas ya, kita jawab untuk menjawab pertanyaan tentang korosi. Ya, yang pertama, reaksi apakah yang terjadi pada peristiwa korosi? Siapa yang mau menjawab? Renza mau jawab? Ya, reaksi apa, Mas? Redox. Ada yang lain? Ya, sini apa, Mbak? Reaksi oksidasi. Iya, Mas Azwan? Oksidasi, ya. Nah, apakah reaksinya oksidasi atau redoks? Tadi kita sudah belajar, redoks itu adalah reaksi reduksi dan oksidasi. Berarti reduksi dan oksidasi terjadi dalam satu reaksi. Oksidasi bagian dari reaksi redoks. Korosi pada besi, apakah reaksi oksidasi saja atau reaksi redoks? Ya. Kalau redoks berarti ada yang oksidasi, ada yang reduksi. Gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya, kamu bisa menuliskan reaksi yang terjadi pada korosi besi. Ada yang mau menuliskan ke depan? Ya, silakan dituliskan ke depan. Reaksinya bagaimana? Ini ada spidol. Ya, silakan. Ya. Sudah pergantian jam. Sebentar lagi pulang ya. Kamu akan menikmati weekend libur. Tapi iya. Sebelum itu apa? Kita selesaikan dulu biar kamu nggak penasaran, ya kan? Ya. Ya, silakan. Siapa yang mau menuliskan ke depan reaksinya? Ya, boleh.
Lanjut. Selesai. Lanjut terus. Ya, terima kasih Mas Azwan. Ada yang menemukan yang berbeda reaksi korosi? Oksidasi. Boleh dilengkapi. Ya, boleh dilengkapi, ditulis. Ya, terima kasih Azwan. Reduksi. Ya. Ada yang menemukan reaksi yang lain dari korosi besi? Boleh. Reduksi. Ya. Ya, ada lagi yang menemukan reaksi yang berbeda pada peristiwa korosi besi? Ada? Enggak apa-apa, kan bisa berbeda-beda. Ada lagi yang menemukan jawaban lain? Ada apa tidak? Masih ada? Tidak? Tidak ada? Zika ada? Enggak ada, kan kamu sekelompok dengan Azwan. Tadi yang maju kelompoknya Raja. Mas Andika punya pendapat yang berbeda, Fatur? Enggak ada, Bu. Ada? Hah? Iya, maksudnya reaksinya ada yang berbeda? Boleh. Boleh, tulis ke depan. Kalau ada yang menemukan yang berbeda, boleh tuliskan ke depan. Ya, nanti kita diskusikan bersama. Ya, sudah. Terima kasih. Cukup ini ya? Ya, sekarang kita lihat. Mas Azwan tadi menuliskan reaksinya adalah Fe. Fe itu apa? Besi. Berarti melihat dari sudut pandangnya siapa? Besi. Besi melepas 2 elektron menjadi 2 Fe2+. Ini adalah reaksi oksidasi. Berarti yang mengalami oksidasi siapa? Besi. Sekarang Mas Fatur menuliskan reaksi ini. O2 menangkap 4 elektron menjadi 4 OH-. Ini menangkap elektron berarti reaksi apa? Reduksi. Sedangkan Mas Raja menggabungkan. Ya, ini adalah Fe-nya yang bereaksi dengan siapa? Oksigen O2 menjadi senyawa baru
yang disebut dengan karat besi. Nah, berarti dua reaksi ini jika digabungkan akan menjadi reaksi ini yang kita sebut dengan reaksi redoks. Paham? Ya, maka sebetulnya peristiwa korosi itu terjadi reaksi redoks. Siapa yang mengalami oksidasi? Besi. Siapa yang mengalami reduksi? Oksigen dan air. Maka peristiwa korosi pada besi bisa terjadi jika besi bereaksi dengan oksigen dan air. Nah, ini menjawab pertanyaan tadi, mengapa jendela yang di mana, Mbak? Tadi pertanyaannya siapa? Indoor, ya kan? Yang di dalam ruangan kok bisa mengalami berkarat, kok mengalami korosi. Kalau paku di luar tadi jawabannya karena terkena air. Tapi kalau di dalam tidak kena air, kenapa bisa korosi? Karena penyebab korosi adalah oksigen, ya. Nah, dari sini nanti kamu akan bertanya-tanya, kalau begitu faktor apa yang menyebabkan terjadinya korosi, ya kan? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya korosi? Ada yang mempercepat, ada yang memperlambat. Kemudian tadi kalian juga bertanya, bagaimana cara pencegahan korosi, ya kan? Karena kalian sudah tahu penyebabnya adalah air dan oksigen, maka nanti kita bisa mencari cara untuk mencegah korosi. Nah, tadi sudah kalian pertanyakan, besok akan kita bahas minggu depan pada saat pertemuan berikutnya, gitu ya. Nah, kamu boleh cari-cari dulu, menarik ya pembahasan minggu depan. Silakan kamu boleh cari-cari dulu para menjadi solusi bagaimana cara pencegahan korosi. Nah, sampai di sini pembelajaran kita tentang korosi. Mari kita simpulkan berarti apa berarti korosi itu? Korosi sebenarnya adalah reaksi kimia antara oksigen dengan air dengan logam, khususnya apa? Besi, yang mengalami reaksi redoks. Siapa yang mengalami oksidasi? Besi. Yang mengalami reduksi? Oksigen dan air. Itu ya? Ya. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat karena ternyata korosi terjadi di lingkungan di sekitar kita. Merusak benda-benda dari logam yang ada di sekitar kita. Dekat sekali, ya kan? Nah, maka kita perlu mempelajari korosi. Anak-anak, untuk akhir pembelajaran ini, mari kita refleksi sebentar ya. Ya, ini Burita hapus. Burita punya 3 gambar emoticon, iya, yang menggambarkan perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran ini ya. Ini, iya, ketawanya lebar, berarti very happy. Ini tertawa tapi happy. Yang satu very sad. Ya, silakan maju masing-masing. Kamu perasaanmu yang mana? Di garis 1 ya, 1 kalau udah 5 di gini nanti kita hitung bagaimana perasaanmu ya. Yuk, silakan, ini banyak spidol. Gas. Santai. Yang mewakili perasaanmu, boleh barengan? Iya. Iya, di garis saja. Ya, ganti spidol. Ini enggak Enggak mempan, tak simpen. Ya. Kalau sudah 5 di ini, sudah 5 di pagar. Iya.
Ini spidol, ayo cepat. Garis saja terus mundur ya. Ini Mas. Sahrul. Ya. Ya. Ya, sudah? Sudah semua? Ya, kita lihat. Wow, berapa ini? 20 ya yang very happy. 10 yang happy. Iya, alhamdulillah tidak ada yang bersedih hari ini ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Semangat ya, tepuk tangan. Ya, waktunya habis, kita boleh siap-siap untuk pulang karena ini dari Jumat jam terakhir kita akan pulang. Silakan kita berdoa dulu, dibereskan buku-bukunya, dipimpin ketua kelas. Kita berdoa bersama-sama sebelum pulang, mudah-mudahan semuanya lancar. Ya, ya silakan Mas Ketua. Belum siap. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Doa mulai. Selesai. Ya. Jadi di jalan, selamat liburan. Iya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.